Penjaga hutan berpatroli di gunung saat diserang mendadak. Ia menembak ke arah hutan, melepas jaketnya, lalu bersembunyi di balik pohon. Namun, ia belum bisa lega. Melihat lawan berniat menghabisinya, James menahan sakit, mematahkan pedang itu, lalu bangkit melarikan diri. Anehnya, orang misterius itu berhenti mengejar. James masuk ke mobil, namun mesinnya mogok. Terpaksa, James turun dan berjalan kaki. Saat melewati hutan, ia menemukan mobil si pengejar. Ia mengamati sekeliling untuk memastikan keadaan aman, lalu menandai mobil itu dan pergi. Sesampainya di rumah, James mencabut anak panah di bahunya. Ia menyalakan korek untuk mensterilkan kawat, menjahit lukanya, lalu meminum dan menuangkan miras ke sana. Sudah 5 tahun ia menunggu di sini demi mencari putrinya yang hilang. Karena yakin orang misterius itu terlibat, James kembali memeriksa rekaman CCTV dan justru melihat orang itu sedang memburu seorang gadis. James kaget, segera bangkit dan bersiap. Ia teringat putrinya, ia harus menyelamatkan gadis itu. Namun saat memasuki hutan, ia kembali disergap sosok misterius. James luput dari panah, tapi tak menemukan si misterius. Ia pun ambil kaleng cat di tas dan melemparnya kuat ke udara. Sosok misterius berlumur cat itu kabur. Tembakan James meleset karena kelincahan lawan yang menghilang. Saat pulang, ia menemukan sosok putih di tepi sungai. Ternyata gadis yang tadi dikejar. Gadis itu pingsan dengan pita suara yang telah dicuri. Old Ray menduga pelakunya pembunuh berantai pemburu gadis muda. Sebagai ayah yang kehilangan putrinya, ia membawa gadis itu pulang. Namun hari mulai gelap dan hutan penuh binatang buas yang berbahaya. Pembunuh itu bisa muncul kapan saja. Ray menyalakan senter, menarik tali, dan mengaktifkan jebakannya. Ia berencana sembunyi di sana bersama si gadis. Namun saat menoleh, gadis itu hilang. Tiba-tiba, si gadis muncul dan menyerangnya dengan tongkat kayu. tunggu. Aku tidak akan menyakitimu. Gadis itu mengiranya penjahat. Setelah ditenangkan Ray, ia mulai tenang. Mereka lalu memanjat tangga tali ke tempat aman untuk bermalam. Paginya, Ray menggendongnya lanjut berjalan. Saat istirahat, Ray menunjukkan foto putrinya, namun si gadis menggeleng. 5 tahun hilang, Ray tahu harapan putrinya hidup sangat tipis. Ia bertahan hanya demi harapan kecil itu. Ray yang terluka sampai di rumah saat malam. Baru ingin istirahat, anjingnya sudah menggonggong keras. Ayo pergi. Segera setelah itu, seseorang menyelinap masuk dan bersembunyi di sana. Liu tua sigap menghindar lalu bergumul dengan penyusup itu. Namun karena bahunya terluka, ia tercekik. Dalam kondisi kritis, Ray tua memukulkan botol ke kepala lawan hingga Liu berhasil lepas. Meskipun begitu, lelaki tua itu tak mampu menandingi pria misterius tersebut dan dengan cepat dilempar ke tanah lagi. Di dalam, kakak. Saat dia hendak membunuh Lei tua, gadis itu menembak membabi buta ke arahnya. Namun karena gugup dan kurang ahli, semua tembakannya meleset hingga peluru di senapannya habis. Pria itu tenang, memanah gadis ketakutan itu hingga tembus. Akhirnya, gadis itu tewas di tangan si pria misterius. Usai menyingkirkannya, pria itu mendekati Lei tua yang pingsan. Namun saat itu, cahaya lampu mobil menerangi jendela, seorang polwan lewat karena mendengar suara tembakan. Rayburn, ketua di Christmas, menemukan pintu tak terkunci.